Kamu pernah nggak sih, kamu tuh lagi scroll-scroll sosial media, entah Instagram, TikTok, atau YouTube, tiba-tiba ada yang bilang bahwa, "Hey, ada project bagus di perusahaan ini. Jadi siap-siap aja beli saham dari perusahaan A, akan naik gila-gilaan. Mungkin kamu bisa untung 2 sampai 5 kali lipat." Pernah denger kayak gitu nggak? Atau yang lebih soft spoken lah, yang pakai soft selling, nggak yang hard selling kayak gini. Aku habis cek, aku habis riset, kayaknya untuk kedepannya saham dari perusahaan A akan naik cukup tinggi karena ada project ini, project itu. Pernah denger kayak gitu nggak? Karena kamu kena marketing dia, akhirnya kamu langsung tuh buka aplikasi sekuritas. Ada bebaslah Ajaib, iPod, dan lain sebagainya. Kamu akhirnya beli saham dari perusahaan itu dan kamu tunggu. Setelah mungkin 2 hari kamu lihat lagi sahamnya ambles men. Ketika kamu beli itu, setelah lihat itu tadi ya, wah katanya bakalan naik, kok ketika aku beli malah ambles. Dari situ kamu panik nih. Dari situ kamu akhirnya jual saham itu, jual semuanya, jual rugi. Terus nggak lama dari kamu jual, harganya malah naik. Dari situ kamu mikir nih, apa aku apes ya? Apa aku salah nentuin kapan masuknya ya? Atau kapan keluarnya ya? Tenang, kamu nggak sendirian men. Banyak di luar sana juga ngalamin hal yang sama kayak kamu. Karena ternyata yang bikin saham naik atau turun harganya itu tuh bukan kita men. Bukan kita retail-retail kecil. Melainkan pemain besar yang udah tahu informasi duluan. Makanya di video ini aku pengen ngebahas siapa sih yang bermain di balik layar dan kenapa sih informasi yang dapat ke kamu itu tuh datangnya telat banget atau bahkan palsu. Jadi tonton videoku sampai selesai biar kamu nggak ketinggalan dan biar kamu tahu apa alasannya. Kita mungkin sering ya dengar istilah pasar bebas. Katanya pasar bebas itu siapa aja bisa masuk, siapa aja bisa untung. Iya bener, menurutku sih bener kayak gitu. Siapa aja bisa masuk, siapa aja bisa untung. Tapi siapa aja juga bisa rugi. Karena kenyataannya pasar bebas itu tuh kayak permainan poker yang dimana kita nggak tahu kartu lawan, tapi lawan tahu kartu kita. Jadi gini, dulu tahun 2001-an itu ada kasus besar di Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan Enron. Banyak investor kecil atau retail kecil kayak kita ini percaya sama laporan keuangan mereka. Yang laporannya itu bagus men, dan ada perkembangan yang ketika dilihat datanya itu signifikan dan punya project yang bagus juga. Tapi ternyata laporan itu dimanipulasi. Rugi, iya pasti. Puluhan miliar bisa lenyap, men. Dolar ya, bukan Indonesia. Oke, pemain besar rugi juga. Tapi siapa yang paling rugi banget? Ya kita, retail-retail kecil yang uangnya itu bukan uang dingin yang digunain, melainkan uang yang bisa buat bayar SPP sekolah, buat bayar KPR, buat bayar cicilan, dan lain sebagainya. Oke, sekarang pindah ke Indonesia deh. Tahun sekitar 2022, ada tuh satu perusahaan yang baru IPO, itu digadang-gadang juga bakalan naik berkali-kali lipat sahamnya. Ternyata ketika investor, ketika retail udah pada masuk, udah pada beli, sahamnya gak lama dari itu turun hampir 60% men. Semua itu terjadi karena apa? Karena ada bandar besar yang udah exit duluan. Kenapa bandar besar itu exit duluan? Karena dia udah dapet informasi dulu men, bahwa saham ini itu tuh sebenarnya seperti apa. Terus perusahaan ini sebenarnya tuh fundamentalnya seperti apa, laporan keuangan aslinya seperti apa, dan yang lagi running sekarang itu seperti apa. Nah, jadi pemain besar ini mungkin nunggu IPO, nunggu kita semua untuk tergiur, untuk FOMO, ikut beli saham tersebut. Jadi ketika harganya udah naik sampai titik tertentu, dia bisa ambil keuntungan dan apa yang terjadi? Boom! Psh, harga saham anjlok. Itu yang terjadi ketika kamu punya informasi dan kamu nggak punya informasi. Karena informasi adalah senjata. Siapa yang punya informasi beneran lebih dulu bisa jadi manfaatin itu untuk ngambil keuntungan dari orang lain yang dapat informasinya telat atau informasi yang palsu.
Coba kamu bayangin, kamu lagi scroll TikTok, Instagram, atau Twitter, X lah ya sekarang ya. Tiba-tiba tuh banyak akun atau banyak influencer-influencer itu lagi ngomongin tentang prospek saham A yang akan naik. Terus ada koin yang projectnya juga lagi dibutuhin dan kemungkinan bisa naik 10 kali lipat. Lalu juga dimunculin tuh screenshot bahwa udah untung 20%, udah untung 50%, 100%. Terus grup-grup Telegram juga udah rame di mana-mana. Oh, ini oke nih, profit nih, profit nih. Terus kamu denger bisikan paling terakhir di bisikan temen, udah gas ini pasti tambah cuan ini, nggak mungkin stop di sini nih, pasti naik lagi ini. Dan apa yang terjadi? Kamu tanpa sadar masuk perangkap pump and dump. Caranya gimana? Kok bisa kamu kena perangkap pump and dump? Ah, aku udah riset kok, nggak mungkin ini palsu. Jadi gini, skemanya, jadi pemain besar itu tuh kebanyakan udah beli duluan, men. Sebelum saham atau koin tersebut naik tinggi ya, mereka udah beli duluan nih. Nah, setelah mereka beli dalam jumlah besar, harganya masih stabil tuh di angka kisaran itu doang. Setelah itu, mereka sewa influencer, mereka sewa buzzer yang minta ngupload di mana-mana untuk ngasih tahu ke banyak orang, banyak penonton bahwa ada potensi besar ke saham ini, ada potensi besar di token ini, di koin ini. Jadi itu yang dilakuin, men. Akhirnya banyak orang tergoda dan mereka juga bilang bahwa oh ini masih tahap awal nih di early entry nih kalau kamu beli sekarang. Jadi banyak orang tergoda, akhirnya pada beli kan, beli, naik, 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 dan itu yang terjadi. Ketika pemain besar udah dapetin targetnya, mereka ambil uangnya, push, harganya turun, push. Terus orang yang tergoda tadi, yang cuma kena FOMO tadi, mereka takut nih, wah harganya turun, waduh takut nih. Akhirnya mereka jual, turun lagi, jual lagi, turun lagi, jual lagi, turun lagi. Dan itu yang terjadi. Itu adalah perangkap pump and dump. Para pemain besar, mereka untung banyak men dari situ. Tapi kita yang pemain kecil, retail-retail kecil yang cuma pakai uang 200.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, apa yang kita dapat? Rugi cumanan. Tabungan hilang, duit dingin hilang, jadinya tinggal duit panas doang, bahkan ada yang hutang sampean. Skema ini ternyata udah ada dari dulu, men. Ya, banyak banget yang gunain skema kayak gini. Jadi ada uh, pemain besar masuk, terus mereka pakai influencer, mereka pakai buzzer, tinggal sewa, semua ngomongin koin itu, semua ngomongin saham itu, terus banyak orang tertarik, beli, akhirnya naik, 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 pemain besarnya keluar, exit, terus yang lain harganya mulai turun, yang lainnya juga takut ikut turun. Dan itu sering banget terjadi, tapi kenapa? Masih banyak banget yang kena goda akan hal itu. Karena informasinya itu kayak disetting agar bisa berhasil. Kayak kita kalau semisal harganya belum nyampe target ya, informasinya, terus buzzernya, algoritmanya itu tuh makin didorong, men. Makin banyak video, sehari bisa upload 5 sampai 10 kali, buzzernya bisa 100 orang bahkan ribuan orang. Itu makin digiring opininya, makin digiring informasinya biar kita makin percaya. Karena kita, terutama di Indonesia, masih percaya omongan orang yang lebih banyak itu omongan yang lebih benar. Tadi aku udah nyinggung tuh tentang pasar bebas. Jadi pasar bebas itu tuh sebenarnya ya emang pasar bebas, men. Siapa aja bisa masuk, siapa aja bisa keluar, siapa aja bisa untung, siapa aja bisa rugi. Tapi yang mungkin nggak kamu tahu, bebas di sini untuk saat ini ya, bebas di sini adalah bebas untuk mereka yang tahu informasinya lebih dulu. Aku sering dengar kayak gini nih, ketika pakai saham aja deh, ketika saham IPO itu kemungkinan besar ada saham yang sebenarnya udah dipegang sama retail besar, men. Jadi ketika IPO mereka tuh cuma nyari tambahan modal agar sahamnya naik nih. Jadi pemegang saham yang besar tadi itu tuh ketika harganya naik makanya mereka ambil. Jadi hati-hati aja. Karena mereka udah dapat informasinya lebih dulu. Ini aku baca komik, nggak tahu relate apa enggak karena aku bukan kalangan konglomerat, tapi komiknya itu bikin aku tertarik banget, men.
Reborn Rich kalau nggak salah. Jadi ternyata saham-saham yang mau IPO itu tuh sebenarnya udah diperjualbelikan dulu men, ke orang-orang yang udah punya duit, ke perusahaan-perusahaan lain yang udah punya duit. Jadi udah ditawarin ke mereka dulu. Mereka mungkin beli saham itu dulu. Jadi ketika udah dipegang sama pemain-pemain besar nih, saham itu dijual lah, di IPO kan. Jadi ketika itu IPO, siapa aja baru boleh beli tuh, siapa aja. Bahkan ibu-ibu yang nggak punya penghasilan itu juga bisa beli. Nah, komik itu relate banget seperti itu. Dan kalau menurutmu omonganku barusan itu sesuatu yang sebenarnya terjadi, coba kasih info dong di bawah, kasih tahu dong di bawah. Itu tuh bener apa enggak sih? Kalau bener, aku lanjutin nonton komiknya. Oke, kita balik lagi. Aku ngasih contoh nih. Coba bayangin gini, kamu punya temen orang dalam di perusahaan. Dari temenmu ini, kamu tahu nih bahwa minggu depan perusahaan itu akan merger atau akan bangkrut. Jadi kamu ngobrol sama temenmu ketika misal kamu dikasih tahu, oh minggu depan perusahaan ini akan merger men, jadi siap-siap aja. Kemungkinan besar kamu akan beli sahamnya banyak dulu minggu ini. Dan nanti ketika udah ada berita merger, mungkin kamu akan jual di harga topnya, top high-nya. Dan kalau kamu dapat informasi bakalan bangkrut, kamu lihat nih, oh minggu depan bakalan bangkrut men. Berarti kamu bisa ancang-ancang nih. Antara kamu nggak usah beli atau ketika kamu udah punya sahamnya, kamu jual sekarang. Jadi minggu depan kamu nggak ada saham yang kecantol di sana lah. Terus gimana buat kita yang baru tahu ketika setelah baca berita? Misal misal perusahaannya bangkrut nih. Kita tahu setelah kita baca berita. Ya berarti kan harga sahamnya udah anjlok ya. Kita rugi lagi. Terus atau ketika perusahaannya merger, kita tahu juga setelah berita muncul. Di mana berita muncul itu setelah kejadian ada. Kita mau masuk udah telat lagi. Dan ini bisa disebut insider trading. Ilegal. Kayaknya iya deh. Tapi apakah bisa dibuktikan? Nggak bisa. Bahkan di Wall Street di Amerika Serikat sana, ada rumor tuh ngomong kayak gini nih. Buy the rumor, sell the news. Artinya apa? Jadi beli saham buru-buru ketika ada rumor dan jual saham ketika ada berita terbaru. Terus biar tahu dapat rumornya gimana? Ya balik lagi, rumornya cuma bisa didapat dari orang-orang tertentu doang. Informasi itu nggak akan bisa disebar ke publik, men. Di Indonesia, kayak gitu juga bukan hal baru, men. Banyak saham naik turun kayak nggak jelas gitu harganya. Tapi ketika kamu korek lebih dalam, mungkin kamu bisa dapat akses ke perusahaannya. Ternyata harga seperti itu ada kaitannya dengan informasi yang bocor. Bocornya kemana? Ya ke orang-orang tertentu aja, orang-orang yang terpilih lagi. Dan kita, retail kecil, apa daya, kita cuman suruh percaya bahwa pasar itu sebenarnya adil. Jadi sekarang kamu tahu nih, kalau kamu masuk ke pasar saham atau kripto deh yang lagi tren sekarang, tanpa punya informasi apapun, itu ibarat kamu masuk ke medan perang, tanpa bawa senjata, bahkan tanpa bawa pelindung sama sekali. Sementara di sisi lain ada orang yang lagi duduk ungkang-ungkang santai di kursi yang empuk dengan akses ke info sebelum pasarnya buka. Dan mereka bisa atur harga naik atau turun. Itu kayak mereka lagi ngatur orkestra, men. Dan kita gimana? Kita cuma disuruh percaya bahwa ini adalah mekanisme pasar dan real apa adanya. Padahal sistem ini bisa dimanipulasi, men. Dan itu terjadi berkali-kali. Kamu inget sekarang di kripto deh yang lagi rame. Ada istilah baru, aduh kata-kata pastinya aku lupa. Intinya, sekarang tuh lihat harga kripto nggak berdasarkan candle, tapi berdasarkan pernyataan Donald Trump. Dan buat kamu yang pengen baru masuk, kamu harus sadar, men. Kalau kamu masuk tanpa punya informasi, tanpa kamu punya senjata, ya siap-siap aja. Tapi kalau kita bisa tahu cara mainnya, kita punya informasinya, bisa jadi kamu adalah crazy rich terbaru di Indonesia atau di dunia. Tapi minimal kamu bisa jaga uangmu atau kamu bisa dapat akses mungkin ke informasi yang lebih
news ke depannya. Jadi pertanyaannya, kamu masih yakin mau main saham atau kripto tanpa kamu punya informasi apapun? Kalau kamu suka sama videoku ini dan kamu pengen lebih tahu tentang informasi bisa dijadikan sebuah senjata, kamu tonton aja, kamu subscribe aja, nyalain loncengnya karena aku masih pengen ngebahas tentang informasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan kita diskusi di kolom komentar. Karena siapa tahu dari diskusi receh-receh kita punya dampak besar ke depannya. Minimal buat kita sendiri deh. Dan syukur-syukur bisa jadi pengembangan atau pembuka wawasan untuk orang lain. Jadi, see you di next video.